Dilanjutin aja. Dilanjutin aja. Nah, laut lagi. Laut lagi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi badi'il hadi ila bahyani mahyi rasyadi amadda arbaban wa nuhawal sama samsal bayani fi suduril ulama. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. Sebanyak puji sedalam syukur
selaku kita insan yang gaib yang berstatuskan la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Sudah sepantasnya dan sewajarnya kita mengucapkan syukur seraya puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam yang indah ini kita diberikan kesempatan manusia pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis ta'lim. Dengan hadirnya kita di majelis ta'lim, mudah-mudahan kita termasuk golongan-golongan daripada penghuni daripada Raudhah min Riyadil Jannah. Banyak manusia yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kehidupan begitu berlimpah harta, waktu yang luang, namun Allah tidak menggerakkan hatinya untuk datang ke majelis ta'lim. Tetapi apa yang dinyatakan selama 40 hari kita tidak hadir di majelis ta'lim, tanda-tanda bahwa manusia itu adalah sudah mulai dicap oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Moga-moga kita yang hadir ini jangan sampai dicap oleh Allah Subhanahu wa taala hati kita. Qatamallahu ala qulubihim, jangan sampai dicap oleh Allah Subhanahu wa taala hati. Salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dengan jasa perjuangan beliaulah semulia-mulia makhluk ini yang telah memperjuangkan kita dari alam sesuling-sulingnya kepada alam terang benderang yang minas sulumati dan nur. Sudah sepantasnya dan sewajarnya kita mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang akan sepanjang bila yang kita harapkan dari detik ini sampai terus yaumala yang bau madu wala ban illa man tawwa bi qalbin salim. Yang saya hormati selaku jamaah thalabul ilmi yang berada di Masjid Jami Al-Fauzan ini, namun saya tidak bisa sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa mahabbah dan takzim saya sebagai al-fakir kepada semua jamaah yang hadir pada malam ini hari ini. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ta'lim Masjid Jami Al-Fauzan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana minggu kemarin kita membuka kitab fikih yang bernama Al-Bajuri karangan daripada Syekh Ibrahim Al-Bajuri Ibnu Qasim, merupakan ulama klasik yang bermazhabkan Imam Syafi'i. Nama lengkapnya Burhanuddin Ibrahim Al-Bajuri bin Syekh Muhammad Al-Jisami bin Ahmad. Beliau dilahirkan di Desa Bajuri tahun 1198 Hijrah yang bertepatan 1783 Masehi, dan beliau wafat bertepatan tanggal 28 Zulqa'dah 1276 Hijrah bertepatan 19 Juli 1860 Masehi, dan dimakamkan di kawasan Kurapah Al-Kubra. Beliau adalah salah satu guru besar di Al-Azhar Kairo, tempat pendidikan agama Islam salah satunya yang terbesar di belahan dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah majelis ta'lim
yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sekedar yang kita bahas pada bulan kemarin melalui muqaddimah, bahwasanya pengarang kitab kita ini adalah yang bernama Ibrahim Al-Bajuri. Kita masuk ke cara atau pelajaran kita selanjutnya, yaitu mengenai kitab Ahkamut Thaharah. Di sini dituliskan pengarang kitab Ahkamut Thaharah, tetapi haza kitabu bayanu ahkamit thaharah. Ini kitab menerangkan hukum-hukum bersuci. Wal kitab lughatan. Ini kita ulang lagi. Bermula kitab pada lughat, pada bahasa. Kitab adalah kalimat masdar dari kata yaqulu. Bimakaddomi, yaitu berkumpul, wal jam'i, dan berkumpul. Bahwasanya suatu kalimat demi kalimat, suatu orang per orang berkumpul, kalau di dalam lughat ini dinamakan kitab. Kita ini yang di dalam masjid ini juga dinamakan kitab pada bahasa. Wa istilahan, dan pada istilah ismul li jinsi minal ahkam, dan pada kebiasaan sesuatu tulisan menunjukkan beberapa hukum. Bahwasanya sesuatu tulisan dan beberapa hukum yang tertulis itu adalah dinamakan kitab pada istilah. Ammal babu fa ismu dinami mimma dakhala tahta zalikal jinsi. Adapun bab, sesuatu bagian atau macam di bawah jenis tersebut. Kitab ini adalah lebih global, lebih mencakup. Tapi di bawah kitab ada pembagiannya, itu namanya bab. Ada pasal, ada bab. Setelah kitab ada bab. Jadi bab kitab ini adalah lebih mencakup, lebih umum daripada bab. Bab ini bahagian daripada kitab. Zalikal jinsi, demikian jenis. Wa taharatu bi fatih, dan bermula bersuci dengan mematahkan to. Ada didombakan to-nya. Wa taharatu itu beda artinya, bukan bersuci. Wa taharatu bi fatih lughatan an-nazafah. Bermula toharo, bermula bersuci dengan mematahkan huruf to. Pada lughat an-nazafah, kebersihan. Ada pepatah an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu sebagai iman. Kalau hadis at-tahuru satrul iman. Kebersihan bagian daripada iman. Wa amma syar'an, dan adapun para syarat, toharoh para syarat, patinya tafsir-tafsiratu minha, di kalangan para ahli fikih, toharoh mempunyai banyak pengertian. Tafsir-tafsiratu minha, toharoh itu mempunyai banyak pengertian, yang antara lain ialah ya'lu ma tasabahu bi shalah,
bahwasanya taharah itu di dalam penafsiran ilmu ahli fikih banyak. Ada yang bilang an-nazafah. Tetapi di dalam kitab ini yang dikarang oleh Ibrahim, Syekh Ibrahim, qaulun, berkata mereka itu ta'lu ma tastabahu fi sunnah, sesuatu perbuatan yang mengharuskan sholat. Sesuatu tadinya kita tidak bisa sholat, tapi kita perbuat dengan memperbuat demikian kita bisa sholat, itu adalah dinamakan bersuci. Ayat artinya min umui, salah satunya dan sebahagian kecil minnya min litabaid, min udui, sebagian daripada bagiannya daripada udu. Bahwasanya bersuci itu memperbuat yang mengharuskan kita dengannya sholat. Ayat artinya maksudnya min udui, daripada wudu, wa ghusli, dan mandi, wa tayammumi, wa izalati najasati, dan bertayamum dan menghilangkan najis. Seandainya kita berhadas besar sebelum kita mandi, kita tidak bisa sholat. Dan seandainya kita tidak berjumpa dengan air, menemui air, kita sudah cari ke sana ke sini, tidak bertemu dengan air, wa tayammum, dan bisa kita bertayamum. Mengenai tayamum ini ada bab yang khusus, bagaimana cara bertayamum, bagaimana air debu yang boleh ditayamumkan, apa yang membatalkan tayamum, itu khusus ada babnya. Wa izalatin najasati, dan menghilangkan najis. Inilah perlunya kita sholat. Sholat ini adalah salah satu ibadah yang membaikkan perhitungan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Awal ma yuhasibu yaumal qiyamah as-salat. Isa salwa iza fasada. Yang mula-mula amal manusia diperiksa, dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah as-salat, sembahyang. Apabila salatnya baik, maka seluruh amalnya akan baik. Tetapi apabila salatnya rusak, maka seluruh amalnya akan rusak. Maka seperlunya kita sholat, kita lebih perlu bersuci. Kita lebih penting bersuci. Tanpa bersuci kita tidak bisa sholat. Sholat itu penting, tapi bersuci lebih penting. Dengan bersuci, alat bersuci apa? Air. Ada sebagian dengan batu, dengan kain-kain kesat atau daun-daunan. Jadi seperlunya sholat kita harus bersuci. Kita perbaiki istinja kita, jangan sembarangan kita beristinja. Kita lihat itu pakaian kita lihat itu apakah diri kita masih terkena najis, itu harus dibersihkan. Barangkali apa? Wa izalatin najis, dan menghilangkan najis. Wa ammat taharatu, dan adapun
wa matuhara bidommi, dan ada pun tuhara, tadi tuhara dimaknakan tolnya. Ini dituhara. Ini adalah sisa-sisa air. Bukan bersuci, sisa-sisa air. Libaqiyatil ma, yaitu air yang lebih. Walamma kana al-ma'u ala kulli tuhara, dan manakala adalah air itu alat untuk bersuci. Air adalah alat untuk bersuci. Makanya kita perhatikan, apakah air ini dalam keadaan suci, apakah sudah kena najis, apa tidak kena najis. Makanya istirahul musannifil anwa ilmiah, karena air itu alat untuk bersuci, maka pengarang buku ini menyimpulkan bahwasanya air itu maka berkata pengarang buku ini Syekh Imam Ibrahim al-Miyahu, walamma kana al-ma'u ala tuharat istarada al-sunnibi al-miyahu faqala, mengingat karena air itu adalah merupakan alat bersuci, maka pengarang kitab ini memandang perlu menjelaskan macam-macam air tersebut. Faqala, berkata pengarang Al-Bajuri ini, al-miyahu lati yajusu, bermula air yang boleh. Maka dijelaskan oleh asyahnya, ay yasihu, bermula air yang boleh, yasihu yang sah. At-tahiru biasa ba'u miyahu ma'us sama, air yang boleh atau yang sah bersuci dengannya, air yang suci dengannya ada 7 macam air. Yang pertama adalah ma'us samai, air langit. Air artinya an-nazili minha, yang turun dari langit, yaitu air hujan. Air hujan adalah air yang suci lagi mensucikan, boleh diminum, boleh dibuat untuk bersuci. Nah, itu tohir mutahhir, suci lagi mensucikan. Yaitu ma'us samai, air langit yang turun dari langit, yaitu air hujan. Wahwal mator, dijelaskan lagi, dan dianya adalah air hujan. Wa ma'ul bahri, yang kedua adalah air laut. Air laut adalah sifatnya asin. Mana tahu kita di tengah-tengah laut mencari ikan, atau kita di pulau yang sekelilingnya air laut, kita boleh mandi, boleh berwudu, sah, boleh suci lagi mensucikan. Al-milhu, sifatnya itu asin. Wa ma'un nahari, wa ma'un nahari, yaitu air sungai, air tawar, air yang dari gunung mengalir. Nah, itu air sungai.
yaitu dia airnya air tawar. Dan yang keempat, wa ma'ul biri, air sumur, seperti air yang kita gali, itu suci mensucikan. Wa ma'ul aini, dan air mata air sumber. Kita apa namanya itu, air yang keluar dari tanah, kita tampung, kita buat wudu, suci lagi mensucikan. Wa ma'us salji, dan air salju atau air es. Itu boleh, ini suci mensucikan. Wa ma'ul baroni, dan air embun. Air embun yang kita lihat di pagi-pagi hari, kalau kita bisa ngumpulin, itu boleh diminum, boleh dibuat untuk bersuci. Yang pertama tadi air hujan, yang kedua air laut, yang ketiga air sungai, yang keempat air sumur, yang kelima air sumber atau air mata air, yang keenam adalah air es atau air salju, yang ketujuh adalah air embun. Ini adalah air yang suci lagi mensucikan, boleh kita minum, boleh kita pakai untuk bersuci. Wayajtami hadza sab'ata, dan dikumpulkan ini yang 7. Qauluka anzala minas samai aw nabaa minal ardi, bahwasanya disimpulkan air yang 7 ini yang turun dari langit, yang terbit dari bumi. Summal miyahu tanqasimu, kemudian air yang 7 tadi dibagi tanqasimu ala arba'ati aqsamin, dibagi kepada 4 macam. Ahaduha, salah satunya tahirun fi nafsihi mutahhirun li ghairihi, suci pada dirinya dan mensucikan bagi selainnya. Ini yang dinamakan air tahirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Ini pembagian pertama. Air yang 7 tadi dibahagi lagi menjadi 4 bahagi. Salah satunya air yang suci lagi mensucikan, suci pada dirinya, suci pada selainnya. Boleh kita minum, boleh kita pakai untuk mensucikan, menghilangkan najis, mencuci pakaian. Ghairu makruh, ketiadaan makruh. Istiqmalu, ketiadaan makruh memakainya. Wa huwal ma'ul mutlaq, ini dia adalah air yang mutlaq, yang suci, benar-benar suci. Angkoi lazim, tanpa ada kandungan yang tetap. Wala yadurru qaid, maka tidak memudaratkan dengan ikatan yang tercampur dengan air. Dia semata-mata tidak ada campurannya, maka suci lagi mensucikan. Kaunuhu mutlaq, keadaannya adalah memang suci. Yang pertama, air yang 7 tadi dibagi menjadi 4, suci lagi mensucikan. Yang kedua adalah
Wasani tohirun mutohirun makruh. Air yang 7 tadi, yang kedua adalah suci lagi mensucikan, tetapi makruh istiqmaluhu, memakainya. Fil badani lapis saub. Tetapi makruh kita memakai pada badan, tidak pada pakaian. Wa huwal ma'ul musammas, dianya adalah air yang dipanaskan oleh matahari. Kita ke sawah, air panas, kita mau uduk, tidak boleh dipakai untuk badan, tetapi untuk mencuci pakaian boleh. Karena apa? Karena Islam ini menjaga kemudaratan. Air yang dipanaskan matahari tidak boleh kita pakai untuk berwudu. Wa huwal ma'ul musammas, air yang dipanaskan matahari. Musahanu yatasiru, bahwasanya istilahkan air yang dipanaskan dengan bekas matahari padanya, wa innama yakrahu, dan bahwasanya dia makruh. Yang dipanaskan di tempat di jalan lain atau di tengah-tengah sawah itu tidak boleh dipakai untuk bersuci. Tetapi apabila air yang dipanaskan matahari dia menjadi dingin, itu boleh dipakai untuk berwudu, tidak makruh, hilang makruhnya. Adamul karohah, ketiadaan makruh, mutlak dia menjadi suci. Wa yukrahu aidon, dan makruhnya juga sadidul suhunatil puru wal birri wadati, dan makruh juga bersangatan panas. Air yang bersangatan panas, ada air yang di kaki gunung terlalu panas, itu makruh kita pakai untuk bersuci atau untuk berwudu. Dan bersangatan dingin, itu juga hukumnya makruh. Wal qismus sadis, dan air yang 7 tadi dibahagi menjadi 4. Yang pertama tohirun mutahhirun, suci lagi mensucikan. Yang kedua tohirun mutahhirun makruh, suci lagi mensucikan, tapi untuk dipakai adalah hukumnya makruh. Yang ketiga wal qismus salis, dan pembagian yang ketiga tohirun fi nafsihi, suci pada dirinya, ghairu mutahhirin, ketiadaan suci li ghairihi, ketiadaan suci bagi si lainnya. Wa wal ma'ul mustaqmal, dan dianya air yang sudah dipakai. Fi rafil hadasi au izalatin najasini, pada mengangkat hadas atau menghilangkan najis. Misalnya kita berwudu, jadi bekas daripada wudu kita ini ada air yang kurang daripada 2 kullah. Air itu menetes, karena itu airnya air mustakmal,
tidak boleh dipakai. Tahir suci pada dirinya tetapi tidak bisa mensucikan. Karena dia air mustakmal, air yang sudah dipakai untuk menghilangkan najis atau menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Misalnya kita berwudu, bekas wudu yang dari muka atau dari tangan itu jatuh ke air yang kolil yang sedikit, itu tidak boleh lagi dipakai kecuali kita yakin bahwa basuhan pertama yang wajib pada muka kita itu yakin kita bahwa itu sempurna, itu bukan air mustakmal namanya. Bahwasanya air ini adalah sangat penting dalam kehidupan kita. Maka kadang-kadang di dalam rumah kita